Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20 masih dalam konteks khotbah di bukit, Bapak Ibu. Saya akan membacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan perkataan Kristus ini dengan benar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Perhatikan kata-kata Kristus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Jadi Yesus tidak mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata baik, tetapi menggunakan kata benar. Daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, renungkan bagian ini baik-baik. Orang Farisi dan ahli Taurat, itu dalam mentaati Taurat Musa, itu presisi, sangat akurat luar biasa. Mereka tertib dalam bayar perpuluhan, mereka taat dalam puasa hari raya tertentu, mereka mentaati memberikan hasil panen. Pendek kata, dari mulai hukum yang paling kecil sampai hukum yang besar, mereka mentaati begitu rupa. Lalu kenapa Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan kita Bapak Ibu, kita tidak bisa setaat Farisi dan ahli Taurat. Kita tidak mampu mengikuti ketaatan mereka, ketaatan yang kaku, ketaatan yang legalistik. Nah, disinilah kuncinya Bapak Ibu. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Berarti hidup keagamaan mereka enggak benar. Kenapa? Mereka mentaati Taurat begitu legalistik. Mereka mentaati tuntutan hukum Tuhan memang sangat presisi, memang sangat akurat. Tapi mereka pikir dengan mentaati hukum Taurat, mereka telah beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, Taurat adalah hukum. Taurat bukan Allah. Bapak Ibu ini kasih. Taurat adalah hukum-hukum Allah, tapi bukan Allah sendiri. Jadi mereka beribadah bukan kepada Allah yang hidup, tetapi legalistik kepada hukum-hukum Allah. Mereka taat kepada hukum, tapi mengabaikan sang pemberi hukum. Mereka begitu taat kepada tuntutan hukum Taurat, tapi tidak takut kepada pemberi Taurat. Jadi mereka beribadah begitu legalistik, mereka beribadah dengan cara yang salah. Pendek kata, saya ingin mengatakan, mereka beribadah kepada Taurat, bukan kepada Allah yang hidup. Nah, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan Bapak Ibu, ingatlah, bahwa kita melakukan hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan, firman Allah yang hidup, bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Kita sudah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah diselamatkan, kita wajib mentaati hukum-hukum Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mentaati hukum, tapi mengabaikan sang pemberi hukum. Mereka mentaati hukum-hukum yang mati, tapi mereka menolak hukum yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka begitu presisi taat kepada tuntutan-tuntutan Taurat, tetapi tidak taat kepada pemberi Taurat, tidak mencintai pemberi Taurat, tidak mengasihi Allah yang hidup dengan sepenuh hati mereka. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, orang bisa taat kepada hukum, tapi mengabaikan Allah yang memberi hukum. Orang bisa taat kepada perintah Kristus, tapi mengabaikan Kristus sang juru selamat itu. Karena itu Betani Batam Community kita perlu merenungkan firman Tuhan ini. Jika cara keagamaan kita tidak lebih benar, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana sih ibadah yang benar? Bagaimana keagamaan yang benar? Keagamaan yang benar, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mencintai dan takut akan Dia seterusnya, lalu mentaati hukum-hukumnya. Ingat baik-baik, pertama-tama pribadinya kita terima. Pertama-tama pribadinya kita jadikan istimewa dalam hidup kita. Setelah pribadi Tuhan Yesus itu, barulah yang kedua kita mentaati aturan-aturan main yang telah ditentukannya. Mari sepanjang hari ini, waktu kita beraktivitas, kita merenungkan firman Tuhan ini, cintai Kristus, takutlah akan Dia, dan taatilah hukum-hukumnya. Kita akan beroleh hidup.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai bertemu besok.